Halo Sanedik, balik lagi sama gue Kevin. Kali ini kita bukan di workshop. Gue ini sekarang bersama customer dari salah satu workshop yang mau, yang gimana ngomongnya ya? Dia nggak mau on cam, tapi customernya itu urge untuk gue harus masukin nih. Gue harus masukin. Kita ketemu sama Pak Beli. Halo Pak. Halo kabar, Pak? Baik. Oke, sebelumnya kita udah pernah ketemuan untuk bikin video ini, dan memang tujuan beliau adalah untuk mengapresiasi dua orang sebenarnya Pak ya. Betul. Mau mengapresiasi dua orang, yaitu workshopnya dan satu lagi ini adalah pencipta amplifier. Pencipta dan apa ya namanya ya? Bisa dibilang Desainer. Desainer, pencipta dan desainer sama apa enggak ya? Lebih tepatnya sih dia menciptakan amplifier handmade. Mampus kan. Handmade. Dan dia juga asli orang Indonesia. Jadi yang ingin dinaikkan ini adalah ciptaan orang Indonesia. Betul. Fully Indonesia. Fully Indonesia. Made by Indonesian people maksudnya gitu loh. Jadi ya fabrication-nya, workshop-nya, Betul. itu semua dari orang Indonesia. Orang Indonesia. Bisa di shout out Pak, tokonya siapa? Pertama yang saya mau jelaskan ini dari amplifier. Amplifier ini yang ciptain itu bernama David Lumanau. Brandnya itu Valve Audio. Mungkin buat audio lover zaman dulu kurang lebih pasti tahu lah amplifier ini ya. Nah, sekian lama saya sempat vakum, nggak pernah main audio lagi. Terakhir saya main lagi, saya dapat rekomendasi amplifier ini dari installer saya. Ternyata pas saya coba pakai, ini salah satu amplifier yang menurut saya one of the best ya. Tapi yang membuat saya lebih appreciate lagi, ini handmade orang Indonesia loh yang bikin, from Bandung. Nah, dan saya udah compare ke beberapa amplifier, bahkan yang apple to apple, yang bahkan kelasnya di atasnya pun, menurut saya dengan selera musik saya, dia masih yang terbaik, yang terbaik. Dan yang installer saya ini namanya Kodedi, Dedi Element. Dia juga salah satu koki terbaik saya lah, audio selama pernah saya main audio. Kenapa? Dia spesial bikin crossover pasif. Nah, jadi konsep di mobil saya ini sebenarnya saya bikin untuk kebutuhan konsumsi pribadi, dan juga nggak ada untuk maksud konten untuk berjualan bahwa oh ya ini tokonya si ini, oh ya yang bikin amplifier si David ini. Si David ini juga Pak David ini udah nggak bikin power juga, ya kan? Coba kebetulan dapur pacu koki saya ini ada di Kodedi. Nah, jadi saya nih konsep mobil saya ini bikinnya ini simple sekali, sangat simple. Sama seperti kita bikin denger lagu itu di home audio. Sistem yang sangat simple, two way, sama seperti mungkin di home itu bookshelf, amplifier, sama player. Itu doang? Itu aja, simple aja. Jadi saya nggak mau yang rumit-rumit. Karena pengalaman saya main audio, sistem yang semakin rumit itu suara pun akan rumit. Jadi saya mencari, saya ngomong ke installer saya punya konsep main audio ini, saya punya konsep, saya punya pakem. Saya bilang, saya mau suara saya sama persis mendekati home audio, quality suaranya. Saya nggak peduli panggung saya sampai seberapa, ya asal nggak hancur-hancur banget, tapi saya mau musicalnya, fundamennya, bahkan timbrenya pun harus seperti home audio. Nah, itu yang PR untuk installer saya. Kenapa saya panggil Om Yusak untuk bikin konten ini? Karena saya, setelah mobil saya hasilnya jadi, saya harus mengapresiasi mereka berdua. Menurut saya mereka berdua itu masterpiece orang Indonesia. Udah nggak banyak orang yang bisa bikin crossover pasif di mobil, bahkan nyiptain power mobil dengan handmade sendiri, karya dia sendiri. Itu menurut saya itu satu karya ya. Labor time mereka yang mereka buang demi bikin satu sistem mobil yang suara begitu bagus, itu kan bukan pekerjaan yang mudah. Setuju. Ya kan? Makanya saya harus sangat mengapresiasi mereka. Saya panggil lah Om Yusak, inilah karya mereka. Sebenarnya bukan buat saya juga, buat mereka. Betul. Mereka juga dipanggil untuk dipanggil nggak mau. Buat apa? Dia bilang nggak mau sama sekali. Bahkan yang bikin power sampai installer pun saya panggil nggak mau. Dia bilang buat apa? Nggak ada. Yang penting yang punya mobil happy, seneng, udah suka, ya udah. Mereka udah kayaknya mereka punya terpuaskan ya di sana ya. Itu aja sih menurut saya. Dan mobil ini ada dua. Mobil ini full pasif, jadi tidak ada prosesor, dan time consume-nya itu 2 tahun, bener ya Pak? Ya, proyeknya 2 tahun kira-kira membuat mobil ini. Kenapa segitu lama? Karena
mencari satu suara yang utuh seperti home itu sulit, Mhm. sulit. Dan banyak banget, udah banyak sekali 2 tahun itu kita try and error ya, try and error sistem. Bahkan kita komponen-komponen pasif pun kita harus cari, kita harus beli, kita harus ganti sampai kita cari yang tepat. Bahkan hardware selainnya, selain perkabelan, itu pun kita harus cari yang match ya. Match itu Harus match pair. harus match. Selain match pair juga kita juga banyak ya PR seperti kelistrikan. Nah, itu kan juga kita perbaiki. Jadi satu sistem mobil itu bukan berarti kita pakai barang yang terbaik dan mahal itu yang the best. Itu kuncinya, termasuk kuncinya dari installer saya. Karena kita gimana cara nge-mixnya. Contoh, sama seperti koki. Oke. Koki dapur, kita kasih bumbu semahal apapun, kalau dia nggak bisa masak dengan enak, percuma. Setuju. Ya kan? Namanya, kalau makanan enak, dia pakai bumbu murah pun, sorry itu saya bukan murah lah. Kayak ngomongnya mungkin bumbu yang tepat aja, mungkin pasti rasanya bisa enak aja gitu loh. Kalau memang dia bisa masak dengan baik. Analoginya sama kan? Oke. Jadi mobil ini juga terus terang baru kali ini saya ngerasain mobil yang saya bikin satu sistem yang benar-benar hasilnya saya sangat puas. Biarpun effortnya hampir 2 tahun. Kenapa sampai segitu lama? Mungkin Om Yusak tahu, crossover pasif itu PR-nya bongkar pasang, Betul. tunggu komponen, tunggu break-in, kita harus cari satu-satu. Nah, itu PR yang paling lama. Betul. Labor time-nya yang nggak tahan harus buang waktu segitu lama. Betul. Nah, itu yang saya berpikir installer saya, termasuk yang bikin power ini, harus saya lestarikan, harus saya apresiasi. Biarpun mereka ngerasa introvert, saya tetap harus, saya bilang, ini bukan pekerjaan yang mudah, saya bilang. Yuk harus saya apresiasi. Satu-satunya saya harus panggil Om Yusak yang ngerti soal konten mengonten lah. Oke. Kalau saya jujur, jadul, saya nggak ngerti. Kalau dulu kita bisa bikin bagus, kita bingung kan. Mau konten ke siapa zaman dulu gitu kan. Nah, kalau sekarang ada Yusak, nah mungkin Yusak bisa sambil mendengar dari sisi Yusak sendiri. Saya juga nggak ada, intinya nggak mau spoiler lah seperti apa. Om Yusak juga belum dengar, ya Om Yusak dengar sendiri. Menurut Om Yusak, selera Om Yusak apakah cocok, kita nggak tahu. Itu aja. Yang penting kita bisa mamer. Ini kan kita bicara selera. Jadi gak ada yang benar, gak ada yang salah. Kita kan bicara selera. Ada orang yang demen pedas, ada orang yang demen pedas manis, ada orang yang demen asin. Setuju. Kan beda-beda kan. Betul. Ya makanya kita itu yang penting kita nge-share, kita ternyata suara pasif itu seperti ini ya. Mungkin terdengarnya hanya tonalnya doang, tapi belum tentu warna suaranya itu bisa kedengeran di recording kita. Makanya gue seberusaha mungkin menggunakan alat yang tepat untuk nge-record ini dan lu bisa enjoy. Jadi lu dengerin itu jangan pakai handphone lah. Lu dengerin itu ya setidaknya di monitor, speaker monitor, atau lu pakai headset TWS lu, jangan dari handphone. Habis itu tiba-tiba lu ngejudge, itu susah. Jangan begitulah. Kita kalau mau berkomentar ataupun mengkritik cocok nggak cocok, ya jangan dari handphone ataupun dari tablet, suaranya beda gitu loh. Lu pakai headset dah minimal, atau enggak lu pakai monitor sistem. Ya gue percaya lah penonton di Sound Edix ini tuh nggak nontonnya itu dari handphone, nggak dari handphone doang, tapi setidaknya pakai headset untuk dengerin. Jadi di situ baru lu bisa menilai, oh ya cocok ya. Terkadang dari handphone bass itu nggak keluar, tapi di headset ataupun di TWS, minimal di TWS pun itu keluar. Tuh, di sini ada ya. Gitu. Oke, jadi sistem yang terpasang di mobil Camry ini adalah two-way. Nah, two-way ini yang tadi Pak Belly bilang, kalau misalkan pemilihan produk pun itu sebagai fundamental yang harus nggak serta-merta, gue demen sama merek ini, gue ambil. Gue demen sama merek ini, gue ambil. Nggak seperti itu. Nah, kenapa bisa memilih two-way yang satu ScanSpeak, yang satu beda nih? Ya, karena saya tahu ScanSpeak ini nih punya satu ciri khas suara yang saya suka ya, pribadi saya sangat suka dan sulit saya tinggalkan dari dulu. Bukannya saya bilang produk lain mungkin nggak bagus, tapi ScanSpeak ini punya satu ciri khas yang saya suka dari dulu, mungkin dengan karakter dia, vokalnya clean, juga dia punya bassnya juga bagus, dia punya musicalnya juga bagus. Nah, dulu pertama saya pakai itu ScanSpeak two-way, tapi saya sekarang Twitternya saya ganti, namanya HiQphone. HiQphone ini mungkin nggak banyak orang pakai, dan nggak banyak orang tahu. Sebenarnya Twitter home, tapi
sangat friendly untuk dipakai di car. Berapa ohm tuh? Dia 6 ohm. Oke. 6 ohm. HiQ-Phone ini salah satu pabrik speaker di Denmark yang ciptain namanya Oscar Wording. Oscar Wording ini siapa? Dia ini salah satu pendiri dan teknikalnya ScanSpeak awal yang nyiptain. Oke. Pada tahun 1990 sekian, saya lupa tahun berapa, mereka Oscar Wording ini keluar dari ScanSpeak. Dia bikin produk namanya HiQ-Phone. Dan dia cuma bikin Twitter. Hanya Twitter, Hanya konsen Twitter. di Twitter aja. Hanya konsen di Twitter dia bikin. Dia ada tipenya OW1, OW2, OW3. OW itu Oscar Wording nama dia sendiri. Setelah saya dapat rekomendasi Twitter ini dari installer saya cari dan akhirnya dapat. Pas saya tes, saya langsung suka. Saya udah langsung suka, saya bilang Twitter ini. Karena menurut saya nggak ada Twitter yang senatural ini suaranya. Oke. Jadi, sebelum saya bicara lebih jauh, mungkin Yusak lebih enak dengar dulu. Lebih enak dengar, Oke. jangan sampai nanti dari cerita saya kan kesannya jadi brand wash. Oke. Itu lebih fair kan? Oke. Lebih fair. Jadi nanti Yusak denger dulu, apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya juga boleh. Oke. Pada akhirnya persepsi Yusak sendiri. Terus sebelum kita dengerin, bagian belakang subwoofer kita pakai apa? Saya subwoofer pakai Audio Frog yang 10 in saya pakai. Untuk power saya pakai yang power jadul juga, saya pakai stack zaman dulu ya, powernya yang sebut QMOS, tapi wattnya lumayan besar. Tapi dia power itu cukup baik dalam handle subwoofer karena dia juga powernya kelasnya kelas AB bukan kelas D. Tuh gimana ya kalau ngomongnya? Power juga menentukan ya. Kebanyakan subwoofer orang yang penting gede. Tapi tidak dipikirkan power itu harus mengontrol. Jadi dia udah bisa mukul, nggak cuma hanya mukul, tapi udah mukul juga mesti ngerem. Buk, juga nggak buk gitu, terus ngebleber belakangnya gitu loh. Tapi buknya juga harus terkontrol dan gimana ya? Mainnya harus cantik lah. Iya. Jangan kemana-mana gitu. Nah, seperti yang lu bisa lihat, kalau misalkan di bagian bagasinya, dan ini mobil sedan ya. Tadi kita juga ada sependapat kalau misalkan ini susah loh. PR. Betul, karena box di dalam box. Betul. Jadi udah ada box nih, box subwoofer. Lu taruh bagasi nih, ketutup lagi. Box di dalam box. Makanya di dalam, lu lihat tuh, di dalam itu banyak banyak treatment, banyak diffuser di treatment. Terus dibolongin. Oh sorry, ini memang asli bawaan mobilnya bolong. Iya. Bisa bolong. Betul. Akhirnya dibuka. Dibuka. Buat jadi apa, Pak? Jadi sebenarnya saya buka ini tujuannya untuk air hisapnya masih nyampe lah ke depan. Beda dengan mobil yang satu cabin ya. Satu cabin pasti kan PR-nya nggak susah ya. Kalau sedan pasti PR-nya lebih susah ya. Ya harus kita buka biar air hisapnya juga kita ke bawah ya. Oke. Jadi Sonerix sekarang kita langsung aja dengerin. Kita dengerinnya itu pakai player. Nah, nanti kita juga ada pembicaraan tentang player, pemilihannya seperti apa. Jadi Pak Belly ini tuh pemain lama banget. Lebih lama, ya gue nggak bilang dari gue. Kalau misalkan gue bandingin sama gue, ya itu nggak aci. Karena gue baru berapa tahun. Sedangkan Pak Belly ini udah lebih dari 20 tahun gitu maininnya. Jadi playernya itu dia pakai HDS 990. Ya. Karena menurut Pak Belly, Alpine 990 ini yang terbaik. Salah satu yang terbaik. Salah satu yang terbaik. Oke. Dan lebih tepatnya dia simple. Simple. Player ini sangat simple. Jadi saya suka dari player ini kenapa? Dia suaranya, kalau suara kita selera ya, tapi menurut saya dia suara cukup baik, tapi dia simpelnya kenapa? Saya bisa taruh dekat sama power. Sedekat mungkin sama power. Betul. Nah, kan dia cuma tarik kabel playernya langsung di depan. Bukan yang playernya di depan, powernya di belakang. Kan butuh jeda ya kalau kabel panjang ya. Kalau saya pakai yang dia sedekat mungkin saya taruh dekat power. Iya, kalau bisa sedekat mungkin. Sedekat sependek mungkin. Sama seperti di home di rumah. Player sama amplifier dekat. Tapi kan ada golden ratio-nya juga ya. Betul. Mesti 30 cm, 40 cm. Biasanya golden ratio itu kita agak susah ya menilainya ya. Karena golden ratio itu bisa bias. Masalah golden ratio semua masalah bias. Mungkin di level saya nggak bisa dengar golden ratio di mana. Tapi prinsip saya sama seperti home. Player, amplifier, jaraknya kan deket. Yaudah kita bikin sejauh mungkin. Oke. Kita hindarin delay sejauh mungkin itu Ya kan. udah. Gue penasaran suara kayak gimana. Jadi pemilihan lagu gue serahkan ke Pak Belly. Dari yang pertama kali kita ketemu bilang, Pak, Yusok butuh berapa lagu? Gue butuh 5 lagu. Lagunya apa? Terserah Pak Belly. Karena nggak bisa pakai playernya dari gue. Bisa, kalau gue kan mainin kan apa aja. Kalau misalkan diserahin, terserah lagunya dari Yusak, pilih aja sendiri.
Oh, itu gue seneng banget. Gue bisa mainin acak nih secara random. Tapi kalau ini, bangunnya aja udah pakai niat. Masa dengerin lagunya berantakan? Enggak dong. Kita harus pamerin bener-bener spesialnya dari mobil ini tuh apa. Kita show ke lo orang semua. Oke? Let's go. Start. I can't stand the rain. It's against my window and bringing back sweet memories. And that window pane. So do you remember how sweet it used to be? Was when we were together and everything was so great, yeah. Now that we parted, now there's just one sound. I can't stand the rain. It's gone against my window now and bringing back sweet memories. And that window pane. So don't you remember how sweet it used to be? Was on that pillow where your head used to lay. Oh, just like that pillow. I can't hear it no. And I can't stand. I can't stand the rain against my window. How bringing back sweet kind of memories. I can't stand the rain. Not what it be saying. Something about all the peace and the harmony. I can't stand that rain. No, no, no. I can't stand that rain. My. I can't stand that rain. All that talk about the peace and the harmony. What do you think? Iya, Soundedix ya. Lu tau sendiri gue orangnya reaktif. Dan kalau gue nggak tahu, gue bilang nggak tahu. Gue tahu, gue bilang gue tahu. Ini new experience. Karena ini pertama kalinya gue mendengarkan full pasif. Jadi Pak Belly, sorry nih kalau misalkan saya tidak mengenal. It's okay. Tapi Nggak apa-apa. saya pernah mendengar di home system. Dan kebetulan yang di home system, gue nggak bisa sebutin siapa, rumahnya di mana, sistemnya apa. Kalau gue bilang sistemnya, orang udah pasti tahu nih siapa gitu. Karena nih orang, lu jangan ngomong ya, jangan ngomong-ngomong ya, dia bilang gitu. Ini versinya dia itu ya yang mininya gitu loh. Oke. Nah, memang ini tidak seperti saya mendengarkan yang di mobil. Jadi kan Pak Belly bilang, gue dengerin kayaknya gimana ya? Gue pengen home ada di mobil gitu aja. Ya. Kasarnya. Home ada di mobil. Ya, mendekati. Betul, mendekati. Kalau itu kan dia gede banget. Kalau ini kan nggak terbatas. Ya. Karena di mobil aja kan udah salah, Pak. Betul. Posisinya salah. Kaca.
Betul. Kan orang ngomong paling nggak demen kaca. Paling ademan. Ada kaca tutup. Iya. Secara akustik ruangannya aja mobil udah sangat berbeda dengan home. Duduknya sebelah kanan, mesti Betul. tengah. Betul. Itu salah satu. Makanya saya bilang saya tidak mengenal, tapi hawanya saya dapat. Hawanya doang saya dapat. Nah, Bapak bangun sistem seperti ini, yang Bapak suka itu apa, Pak? Jadi kita share aja nih ke Sound Edix ini. Jadi jangan dari POV saya. Jadi gini, kalau saya membangun sistem ini yang saya suka dari apa? Karena saya nggak gini, sukanya apa? Saya sukanya itu di mobil ini punya fundamen musical dan timbre di mobil ini. Kenapa? Sistem di home audio itu dia memiliki semua itu karena di mobil itu PR sebenarnya sulit banget. Saya nggak berani main sistem seperti three-way ya. Kenapa? Karena PR dengan maunya saya PR-nya semakin banyak. PR-nya banyak banget. Oke. Karena mungkin buat Yusak juga ini kan experience baru ya. Karena sistem full pasif ini punya satu kelebihan di warna suaranya. Jadi kalau kita bilang bahasanya nih analog feel-nya ini. Okay. Yang saya cari itu. Kalau saya bikin sistem suara kayak orang sekarang mungkin banyak pakai DSP. Saya bukan nggak suka dengan DSP. Saya nothing personal sama DSP itu. Jangan diributin ya. Jangan diributin. Ini pribadinya ya. Ini Jadi pribadi. Ini menurut pendapat saya aja. Betul. Saya nggak ngerasa ada tuh di DSP itu suara-suara analog feel tuh nggak ada, nggak pernah ngerasain gitu loh. Okay. Saya punya 2 mobil, satu saya bangun full aktif DSP, yang satu saya full pasif ini. Saya nggak bilang saya punya DSP itu saya nggak mau di review karena menurut saya nggak layak. Kenapa? Ini dengan budget yang sama loh, Apple to Apple budgetnya. Jadi sorry to say, bukan saya bilang DSP itu nggak baik, nggak bagus, bukan. Mungkin kuping saya masih kuping orang denger home dan jadul. Makanya saya minta sistem seperti ini. Saya bikin mau seperti ini. Saya termasuk idealis dengan sistem seperti ini karena saya udah tahu pakem dan konsepnya maunya saya. Oke. Nah, kalau dibilang mau bagusnya di mana? Tadi saya malah mau nanya balik sama Yusak. Om Yusak dengernya kayak apa rasanya nih tanpa prosesor di sini nih? Ini tanpa prosesor, tanpa time delay, time alignment tetap kita pakai sedikit, tapi kita tanpa EQ. EQ cuma dari pasif doang. Baru satu lagu, Pak. Saya nggak berani. Nggak berani ya? Saya nggak berani. Oke. Second song ya? Second song. Tadi dulu. Sebelum itu, oke dah, gua ngomong dulu. Misalkan yang pertama nih ya, apakah yang DSP ini, kan tadi bilang kan, apa warnanya Bapak nggak suka? Digital. Terlalu digital kah? Terlalu bersih kah? Mungkin. Berarti kita masuk ke file lagu nih. Pada dasarnya sekarang semua file lagu pasti udah digital ya. Betul. Cuma kalau kita masuk ke DSP lagi, berarti kan namanya DSP Digital Signal Processor. Berarti sesuatu itu mungkin ada yang diproses lagi. Ya. Saya lebih memilih diproses di crossover pasif aja daripada secara DSP ya, langsung secara pabrikan ya. Mungkin secara nyeting pasti lebih gampang, nggak makan waktu. Cuma ada sesuatu yang menurut saya nggak ngerasa tuh ada contoh yang paling gampang. Gitu ya? Something missing itu terutama di analog feel-nya yang saya hilang. Saya ngerasa gini, warm-nya tuh nggak ada, smooth-nya kayak kurang bisa smooth, gedenya itu kurang gede. Contoh, penyanyi yang kita tahu nih, penyanyi orangnya besar, kuat, punya power kuat. Tapi ini mungkin juga saya salah ya. Beberapa mobil yang saya dengar di DSP, kok ngerasanya kecil. Memang fokus, tapi kecil. Nggak bisa gede, nggak bisa kuat. Emosi nyanyinya nggak bisa keluar. Effortless-nya kurang keluar. Itu yang saya ngerasa missing di sana. Nah, saya ngebangun satu mobil ini, itu yang nggak boleh hilang. Penyanyi itu harus menyanyi secara effortless. Harus lepas semuanya nyanyinya. Gede, nggak apa-apa gede. Positioning, nggak fokus, menurut saya nggak terlalu masalah besar buat saya. Karena kita nggak bisa nuntut banyak di mobil ya. Nah, tapi balik lagi, perspektif kita maunya apa. Gitu. Jadi, mobil itu dibangun itu memang dengan penuh niat kalau ini. Niat. Makanya makan waktu segitu lama. Jadi, Om Yusak bisa sambil saya jelaskan, mungkin bisa sambil mendengarin juga. Oh iya ya, nanti ada sisi pasif seperti apa ya. Oke. Sip. Lagi kedua.
your hair. I love the way you love me, baby. Love the way you comb your hair. If it was left up to me, baby, you would never get to go nowhere. Hey, sweet mama, baby, don't you go too far. Hey, sweet mama, baby, don't you go too far. I wanna know where you is every minute, who you with and where you are. I love you, baby, so please don't you leave me here all alone. I can't stand it, baby, when you leave me here all alone. So wherever you decide to go, baby, just don't stay gone too long. Love you, babe. I just can't leave you alone. You know I love you, baby, and I just can't leave you alone. I love you, baby, just like a dog loves a bone. I'm gonna wrap my arms around you, squeeze you till I cry. I'm gonna wrap my arms around you, squeeze you till I cry. Yes, I am. Girl, I'm gonna keep on loving you, baby, till the day I die. That's gonna be a long time. Lanjut Pak, yang ketiga. Oke. Must be a million boys living in a great big city. I know that one of them is just right for me. I look up, down, 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 all around searching. I know he's out there waiting for me. I know somewhere somebody, somewhere somebody waiting for me. Somewhere somebody's searching, praying. Tell me what in the world. You know the street lights shine and passing faces. Waste my time. I'm just trying to catch somebody's eye. But all the should have been, the would have been, might have been, and the could have been, are slipping away. And they walk right on by. I know somewhere somebody's running. Somewhere somebody's waiting for me. Somewhere somebody searching, free. Tell me what in the world. I walk through the rain that's falling, a voice in the distance calling mine. I run through an empty doorway, waiting for the sun to shine. When will I be mine? I know that somewhere somebody's looking lonely. Somewhere somebody waiting for me. Somewhere somebody searching, praying. Tell me where in the world. Gonna keep on. Somewhere somebody looking on. Somewhere somebody waiting for me. Somewhere somebody
somebody's searching, praying. Tell me where in the world must be a million boys living in a great big city. I know he's out there waiting for me. Ini terdengar feel-nya itu effortless, nyanyi apa ada aja, nggak gimana ya, nggak. No filtering. Iya, bukannya nggak pernah denger lagu ini, beberapa ini sering denger malah. Lagu ini. Lagu ini dua ini itu sering denger, tapi tidak warna yang seperti ini. Oke. Clean, cerang-cering, tertata, tersusun gitu loh. Cerek-cereknya dibikin gede, ting itu dibikin jelas. Tapi enggak di sini. Kayak ada hawa yang berbeda gitu loh. Itu yang analog feel itu yang biasa aku dengar ya di sistem di home ya, yang mungkin ya udah memang dari recordingnya, dari apa adanya seperti itu, nggak perlu kita terlalu banyak bumbu-bumbu lain lah. Makanya saya bikin satu sistem itu yang sangat sederhana supaya terlihat, terdengar juga lebih natural. Apa adanya Aja begitu. Paling ya kita positioning karena mobil sebelah kanan nyetirnya, kita di TA-nya, time alignment-nya kita bantu dari sana sedikit, sisanya kita no EQ. Nah, satu lagi, lu secara feel tadi gue udah bilang, kalau misalkan secara position semua di depan, bass pun tidak ada yang di bawah, semuanya ada di depan. Itu nyari ya, Nyari itu pun. itu sih nggak mampus itu pasti tuh, nyari untuk bisa sub, bisa nyambung ke depan. Dan sedan. Itu yang gua nggak berani ngomong ininya loh, warnanya, karena gue baru denger nih bedanya sama yang waktu itu gue denger di sistem. Ini orang gila satu ini di sono volume doang, di sono gede, kita dengernya gede, tapi warnanya mirip nih. Warna suaranya mirip. Ada yang bilang seperti ini, bukan gue yang ngomong, gue cuma menyampaikan. Oh, lu main analog berarti kotor dong. Nah, yang dimaksud kotor itu apa, Pak? Jadi sebenarnya kalau kotor itu tuh mungkin karena hawa warm. Analog itu identik dengan suaranya warm ya. Warm itu pasti terdengar kotor. Apalagi orang-orang yang mungkin sudah banyak dengar zaman sekarang ya, recordingnya yang udah high res lah, yang mungkin sistemnya sekarang yang udah clean suaranya, pasti akan terdengar kotor ya analog ya. Tapi home audio sekarang pun beberapa yang baru-baru pun memang udah terdengar clean, udah terkenal. Tapi saya masih belum bisa ngerasain kalau bukan kotornya ya, tapi rasa suara analog feel-nya ini susah nih dicari nih, susah. Jadi kayak kita dulu dengar satu sistem tuh di home audio tuh yang pakai turntable. Nah itu saya sangat menikmati, sangat enjoy. Bikin satu sistem yang clinical suaranya, gencring, high-nya mungkin transparan, itu mungkin nggak sulit, tapi apakah kita nyaman dengernya? Saya karena durasi di mobil ini setiap hari cukup tinggi, jadi saya harus dengar satu sistem mobil ini yang sangat nyaman didengar. Kita juga frekuensi kuping manusia kan, kita mendengar frekuensi tinggi terus pasti capek. Nah itu yang saya hindarin. Makanya saya bilang sama installer saya, gue mau bikin mobil yang sangat nyaman juga didengar hari-hari. Bukan kebutuhan kontes nih, biarpun installer saya juga juri, tapi bukan kebutuhan kontes nih saya bilang nih. Ya akhirnya itu butuh proses yang panjang bikin seperti itu. Kita bikin satu yang nyaman kan juga harus bagus. Transparasi suara juga harus bagus. Separasi suara juga harus bagus, ya kan? Layer suara juga tetap harus kita jaga, ya kan? Nah, itu yang PR yang cukup sulit di sana ya. Oke, bedanya. Kalau lo orang terus bedanya apa Sak? Bedanya kayak gini loh. Di beberapa lagu ini orang perempuan dan lakinya itu terpisah. Kalau di sini terdengarnya tuh seperti loh, kok yang ini lebih dominan. Kecerikannya, kita pakai bahasa yang benar-benar paling gampang banget untuk lo orang punya gitu. Kecerikannya tinggi kok nggak dominan? Mungkin ini source nggak macam-macam lo ya. Ini source bukan source upsampling ya. Bapak ngambil ini dari mana? Saya selalu beli kalau file itu lagu dari HD Track. Saya nggak pernah lagu itu untuk didengar ya. Dengan sistem saya yang saya udah bikin sedemikian rupa, saya nggak mungkin pakai file yang mungkin upsampling atau file yang tidak jelas awalnya dari mana. Pasti saya minimal itu saya punya standar. Saya ambil dari HD Track. HD Track itu memang resmi ya, jual file legal ya. Di sana kan juga ada namanya loyalty artist ya.
ya kita appreciate lah, kita beli apa salahnya sih kita bikin sistem audio berani mahal, masa beli salah satu lagu recording mereka buat kita dengar kita nggak berani beli gitu kan. Tapi yang penting source-nya itu menurut saya, sumbernya itu harus tepat dulu. Jadi kalau kita sumbernya aja sudah tepat, kita mau mengolah suara itu, mau menjadi apa itu lebih mudah daripada kita mendapat sumber yang nggak karuan. Iya. Kadang sumber, mungkin pernah dengar lah, sumber satu lagu sumber dari mana. Kita kan nggak tahu, beda-beda jadinya. Iya, kan. paham. Udah kalau saya patokannya cuma satu, HD track saya beli. Udah pasti tepat, menurut saya ya. Iya, source-nya lu ambil yang bener dulu, baru lu bisa nyusun suaranya seperti apa. Makanya ada yang ngambil dari yang kagak jelas lah, misalkan, gak usah jauh-jauh, gua sendiri. Kan gua nyoba kan, gua ambil dari Telegram. Telegram ambil ya high-res lah, coba pasang. Lagu yang sama, source-nya berbeda, ngecilingnya beda. Atas, loh, kok beda ya? Loh, kok yang ini beda ya? Kok yang ini buntung ya? Kok yang ini apa ya? Nah, kan gue nyoba sendiri kan, ambil dari Telegram, sok-sokan gratis-gratisan. Itu beda-beda. Kalau udah beli dari source yang udah dari yang resmi, ya apa adanya dari recordingnya itu sendiri kan? Betul, dan juga usahakan jangan sampai kita mendengar satu lagu itu pakai Bluetooth. Itu kan sistemnya pakai frekuensi ya, sinyal ya. Saya sangat menghindari itu. Kenapa? Saya lebih baik big to big. Contoh, USB langsung colok ke player, langsung. Jadi big to big, tanpa ada delay di kabel kah, tanpa ada delay di udara kah, atau saya nggak tahu kalau zaman sekarang ada streaming ya. Mungkin kalau streamingnya butuh wifi, ntar sinyal wifi lagi berantakan, dengernya juga kita kan nggak tahu ya hasilnya seperti apa. Yang saya ngambil yang pasti-pasti aja, USB, kita ambil file lagu dari HD track, kita langsung colok di player ya, big to big. Jadi sumbernya juga jelas, nyampenya juga jelas. Jadi nggak ada namanya kita putar kemana dulu. Makanya saya nggak mau bikin sistem yang rumit. Gue pakai Bluetooth lagi. Nggak apa-apa. Ya udah, kita bicara selera ya. Kita bicara selera orang, kita appreciate sama buildernya, kita appreciate sama yang pembuat amplifiernya, dan juga yang punya owner dari punya mobil ini, yang punya sistem ini. Kita denger lagu lagi. Oke. Tuh, 2. Walk a mile in my shoes, then you know how I feel. Walk a mile in my shoes, for you judge this man. If you walk in my shoes, you might understand. People always try to tell me what I ought to do. Some really want to help me. Lord, I know it's true. Everybody got an opinion. Better take some advice. It don't really make no difference. I got to live my own life. I'm a simple type of person. Oh yeah. Don't need much in this old life. I read my Bible, try to live my life right. I don't need nobody tell me what I ought to do. If you really want to help me, take a walk in my shoes. Walk a mile in my shoes, then you know how I feel. Walk a mile in my shoes, for you judge this man. If you walk in my shoes, you might understand.
nobody wanna listen. Everybody knows the way. Everybody knows the answer. Before the question is raised, everybody think they know me. Oh gitu toh hawanya. Mungkin gue salah, mungkin gue salah karena ini baru. Tapi yang nggak bisa dibohongin itu ada hawa tersendiri ya Pak ya, dengan simple system seperti ini. Dengan pasif, Oke, gini deh. Dari tadi kan nanya pasif, berapa duit gitu. Kita nggak bicara itunya. Kita nggak bicara nominal uangnya ya. Karena gimana pun juga ini karya. Betul. Ini karya, begitu effortnya untuk mencari suara lo ya. Mencari suara yang sampai customer itu puas itu kayak gimana? Berapa kali ganti Pak? Udah gitu aja. Wah, kalau pasif mungkin udah lebih dari 10 kali perakapriknya. Dan itu satu kali ganti nggak langsung nggak loh. Mesti nunggu dulu. Kita dengar dulu, kita refresh dulu kuping kita, dengar kurangnya di mana ya. Apa yang masih perlu kita perbaiki. Setelah itu kita tetap cari kekurangannya. Contoh, mungkin kita kurang komponen ini, kayaknya kurang cocok ya, kita tukar komponen. Ukuran ini kurang tepat ya, kita harus ganti. Bahkan beberapa memang kita harus nunggu komponen kita beli. Kadang-kadang komponen pasif itu udah agak jarang ya sekarang. Jadi satu, kita harus stok komponen juga banyak. Kedua juga kita harus effort, waktu yang kita buang juga banyak untuk cari. Tapi setelah jadi ya punya nilai kepuasan tersendiri. Oh ya, inilah suara yang aku mau. Senatural mungkin, alat musik juga semusikal mungkin. Cuma saya kasih satu contoh, suara alat piano, contoh piano gereja, organ, itu kan biarpun kedengar sama-sama piano, tapi jenis piano yang berbeda. Nah, itu yang harus saya cari. Oh, ternyata nih dia bermain dengan, sebenarnya kita pernah dengar dia bermain dengan piano konser, tapi ada juga yang terdengar mobil bisa jadi piano dari organ. Organ kan bisa disetting jadi piano. Nah, itu nggak boleh sampai bias di sana. Saya nggak boleh jadi beda gitu. Saya bilang sama installer, piano ya suaranya piano, gede ya gede. Gitar listrik ya gitar listrik, harus terdengar suara gitar listriknya. Penyanyi ini sengau ya sengau. Saya bilang memang apa adanya sengau. Jadi kita juga harus pengenalan sama lagu tersebut ya. Iya. Kita harus hafal sama lagu itu. Gitar akustik harus terdengar suara gitar akustik. Dia memang besar, kayak tadi contoh Walk of Mine. Penyanyinya besar, Big Daddy Wilson. Kalau kita googling, orangnya gede, besar, hitam, ya. Bisa tervisual. Ya, dia memang harus seperti itu suaranya berarti. Powerful, kuat. Jangan sampai terdengar dia suaranya kecil, bersih doang kecil. Nah, itu saya agak nggak mau seperti itu. Saya bikin seril mungkin, senatural mungkin. Itu yang kita kejar. Makanya nggak boleh bikin sistem yang rumit. Nanti kita PR-nya susah. Sistem terlalu banyak yang rumit-rumit kita susah. Iya, ribet sendiri. Pasti ribet sendiri pasti. Kayak balik lagi. Ini kan beda personality, Betul. beda person, beda installer, beda selera, beda. Lu mau mobil lu nggak dipakai 2 tahun, gitu loh istilahnya. Ini udah ulang tahun berapa kali ini? Pakai 2 minggu masuk kandang lagi. Pakai 2 minggu cuma buat denger. Oh ya kurang di sini, masuk kandang lagi. Jadi effort labor time-nya yang nggak tahan di sana. Nah, itu dia. Bahkan power pun juga sama. Saya minta power, awalnya power saya terima masih standar, masih ada kekurangan. Ini emang power tua ya, David Lumanau. Pak David bikin ini power kan sebenarnya pasti barangnya udah barang tua ya, butuh peremajaan. Kita rapiin lagi. Saya minta Pak David untuk kita rapiin. Saya mau tetap warna suara Pak David tetap harus ada di sini. Jadi Pak David mungkin sedikit-sedikit di-upgrade sama dia, terutama kayak kabel-kabel RCA, ya kan? Saya udah nggak pakai female, power itu female-nya saya cabut. Saya langsung dari RCA itu saya solder langsung ke powernya, karena saya menghindari juga kalau bisa saya usahakan seefisien mungkin jalur itu, dan power juga sedekat mungkin sama player. Jadi pemilihan kabel juga sama, pemilihan kabel kita juga sama. Beberapa kabel saya coba ini nggak cocok, sampai akhirnya saya pemilihan kabel saya cocok di Kardas karena suaranya menurut saya ya saat ini kan dia yang paling cocok ya untuk selera saya ya. Selain juga dia suaranya warm, ngerasa tebal,
tapi juga tetap bukan tebel kotor, tapi dia tetap tebal tapi bersih, tebal tapi bersih. Jadi bobotnya ada, alat musik main selalu ada. Seperti tadi dengar, Walkman punya gitar, bobotnya harus ada. Dia petikan gitarnya harus tetap ada, ya kan? Bodinya juga harus kelihatan. Bodinya harus kelihatan. Oke. Dia menyanyi beratnya juga harus ada. Itu kan kita juga pemilihan seperti komponen perkabelan juga kita harus pilih, ya kan? Apa yang kita pakai bahan-bahannya. Nggak sembarangan. Terus sorry nih Sonedix, kalau misalkan gue tetap ulangin lagi, ini baru buat gue takut salah takut salah bereaksi atau berkomentar. Tanya, lu suka nggak? Suka loh. Ini kan warna baru buat gue. Nah, yang spesialnya dari Twitter ini, Pak, kenapa pilih dia bukan Scanspix aja? Memang betul penciptanya Sama. warnanya kurang lebih sama nih. Ya. Cuma kenapa spesifik pilih dia? Karena Twitter ini punya karakter musicalnya. Dia sangat musical. Suara Twitternya sangat smooth. Dan dia roll off-nya itu bener-bener smooth sekali. Saya sukanya di sana. Ketimbang Jadi, sama yang lama ya. Betul. Kenapa? Nyaman sekali didengar. Nyari suara yang nyaman didengar itu menurut saya lebih sulit daripada nyari suara yang bagus. When you get first impression, pada saat kita mendengar satu lagu yang bagus, banyak yang first impression, wah, tapi you tahan nggak? Tahan nggak dengarnya? Untuk dengerin lama-lama untuk mendengarkan, menikmatinya. Betul. Saya ini maunya nih seperti orang nyanyi buat saya. Orang nyanyi benar-benar buat saya. Sama ya. Oke. Mereka main alat musik buat saya, gitu loh. Buat mereka benar-benar effortless untuk menyanyikan satu lagu tuh buat kita. Itu kan yang menurut saya feel-nya itu yang kita susah cari ya. Iya. Karena saya harus blind test, saya nggak mau lihat barang itu yang dipakai apa sama installer saya nggak peduli juga. You cari yang pokoknya menurut saya, ya selera saya maunya ini. Itu bukan melihat, tapi saya mau mendengar. Enggak, nih ya, bukan ada sih. Ini pasti ngoceh nih. Punya customer yang kayak begini, installernya juga mabok. Gue salut sama Pak Deddy mau pegang customer yang model kayak begini. Ya. Itu pasti kok. Pasti. Anjing, ribet banget nih customer. Bukan loh, jarang-jarang loh ada customer kayak begini loh. Dan gue sih seneng aja karena gue juga bisa belajar mendengar kan. Gue kan umurnya kan masih muda nih istilahnya. Cuma ngedengerin, tiba-tiba denger lagu begini, ngeblank, kayak orang tolol, muka bengong gitu kan. Lu menikmati apa nggak? Iya, gue nikmatin. Gue suka, tapi ini gue namanya baru. Masa main nyeplos aja kan nggak layak gue mesti ngomong kayak begitu. Gue mencoba mendengerin lagi, dan gue harus inget ini. Agar nextnya kalau misalkan gue denger, loh kok mirip ya suaranya? Kok mirip ya? Gue recall sama yang waktu itu. Cuma beda volume. Ini volume seperti ini. Yang sono suaranya hampir 1 kali lipat ya. Betul. Jadi lebih gede. Namanya home, dan mereka pasangnya kan gede gitu. Pasti powerful. Di ruangan sendiri. Tuh kabel tuh kagak boleh nyentuh tuh semua tuh. Ke lantai. Colokannya juga beda-beda. Groundnya dia di home-nya tuh groundnya bikin sampai berapa M. Nah, ini kan ceplos kan gue. Mahal ya bikin groundnya. Dengerin posisi di tengah. Lagunya itu sebelah kanan jadi nggak boleh gerak gitu loh. Sebelahnya cerutuk mau wine. Itu sih. Gitu sih keren loh. Kayak Godfather dong. Bener-bener di tengah kok. Bener-bener di tengah. Oh ini segini. Duduk kepala lu kurang nyender. Loh kurang nyender. Kepala kita sampai diatur gitu loh. Sampai sedetail itu dia. Jadi gua nggak bisa ngomong terlalu banyak. Gue cuma pengen tahu lu ngerasain seperti apa. Tolong berkomentar di bawah. Sekali lagi gue ingetin, bukan dibully, bukan dikata-katain. Kalau nggak cocok ya udah skip aja. Kalau misalkan cocok, tolong dong bantu bantu subscribe. Lu subscriber gue tuh mentoknya di non follower doang. Yang follower gue juga ada, tapi yang non follower itu lebih banyak. Ya lu subscribe, kenapa sih bikin channel ini jadi nambah gitu loh. Gue jadi semangat lagi kan untuk keliling lagi, bertemu dengan installer, bertemu dengan customer yang jago dan yang unik seluruh Indonesia ini. Jadi kita bisa share ke lu orang semua. Kalau misalkan video ini kagak naik, lu kan nggak tahu, full aktif ternyata seperti itu ya. Gitu Full loh. pasif, Full pasif itu, ternyata seperti itu ya. Masih ada tuh zaman sekarang yang kagak pakai ini, kagak pakai DSP. Orang kan dari berapa tahun yang lalu ya? 3-4 tahun yang lalu. 5 tahun terakhir DSP udah ya kan? Dominan sekali. Menggaungkan DSP terus. Jadi gue juga nggak pengen pasif ini tergerus gitu loh. Karena lama gue pengen instan gitu loh. Ini tuh seni, cuy. Karya seni, betul. Jadi kalau misalkan lu punya mobil nganggur atau lu pengen apa namanya? Pengen bangun penasaran sama ini, ya coba dah lu cari. Banyak installer pasif yang masih berkeliaran. Memang nggak banyak ya? Nggak banyak. Memang nggak banyak. Udah nggak banyak. Karena pasif ini ya salah satu menurut saya kan pekerja seni lah. Bener-bener pekerja seni. Orang yang mencari warna suara, orang yang mencari karakter suara di sini, itu boleh dibilang udah nggak banyak ya yang bisa menyanggupi installer, menyanggupi seperti itu. Kebetulan saya dapat
orang seperti ini, Ko Deddy ini, ya bersyukur juga saya ketemu, oh ya, maunya saya seperti ini, dia bisa menyanggupi. Dan menurut saya ini gila, you bikin kayak gini sebenarnya di home aja kita kadang-kadang ngeraciknya agak kesulitan, apalagi di mobil. Apalagi di mobil. Sulitnya kuadrat. Sulitnya udah kuadrat itu. Nah, ini memang harus niat dan effortnya yang luar biasa bikin seperti ini tuh. Effortnya, wasting time pasti udah iya. Asal kita tahu kendala. Jangan pakai sistem itu, jangan rumit lah intinya sih. Rumit itu kita pasti akan keblenger sendiri. Sesimpel mungkin ya. Sesimpel mungkin. Yang udah harga mati udah pasti kelistrikan udah harga mati. Tanpa kelistrikan yang baik, nggak mungkin sistem audio kita bisa bekerja dengan baik. Source, oke, lagu, master lagu dari mana. Sisanya kita power, speaker, perkabelan, RCA, kabel speaker itu kita masih bisa mix, masih bisa kita try and error di sana. Lebih gampang memilahnya. Tapi kalau kelistrikan itu kita udah nggak bisa. Itu paten. Paten. Pemilihan screen juga sama, pemilihan fuse juga sama. Oh iya, dengar udah mencoba beberapa fuse ya? Saya udah coba Beberapa fuse. Cuma saya juga nggak bakal ngomong brandnya siapa. Tapi saya juga sangat appreciate nih, salah satu brand saya nggak tahu nih brand baru apa bukan. Jadi saya nggak sengaja ketemu dengan salah satu owner Nanotech. Kontenten? Ya, betul. Dia juga kemarin, dia awalnya ketemu saya, dia sama-sama ngobrol, kita hobi audio, dia kasih saya, cobain dong fuse. Dia kasih dengan cuma-cuma ke saya. Saya tes nih orang, apa ya bener gitu kan. Selama ini kan saya juga nggak tahu gitu kan. Ya udah, namanya kita disuruh coba, kita cobalah. Why not? Kita coba ya, namanya. Saya sistem segitu, bikin sistem ini juga mencoba dan gagal juga banyak gitu loh. Apa salahnya saya coba cuma barang screen doang. Tapi itu menjadi opsi saya yang terakhir, jujur. Oke, terus? Tapi pada akhirnya saya mencoba, sekarang jadi first option saya. Kan, wah, yuk bikin fuse bagus juga saya bilang ya. Cocok. Kok cocok ya saya ya? Wah, ini jarang-jarang loh ada fuse yang pengaruhnya saya bilang sejauh ini loh saya bilang. Ban dia punya ground block juga bagus. Oh ya? Yang kayak Berat lah itu lah. kayak batu bata ya. Itu berat itu. Saya bilang ini ground blocknya juga bagus saya bilang. Ini nggak banyak loh punya ground block orang bikin kayak begini saya bilang. Sekarang secara materialnya kita lihat, wah meyakinkan nih. Pas saya coba, ini kan berhubungan dengan kelistrikan ya groundnya. Jadi saya coba, wah ternyata efek background saya lebih dark, pengaruhnya besar juga ya dari ground dia yo. Jadi saya, wah ini orang oke juga nih saya bilang nih Nanotech nih. Ya so far saya baru coba sejauh itu ya. Saya baru coba sejauh itu. Tapi yang ada di mobil ini ya itu. Ya, yang ada di mobil ini yang saya sebutin, ya kan, termasuk perkabelan saya juga pakai kabel juga nggak mahal, saya pakai yang pasti-pasti aja lah, yang saya suka Kardas, kabel speaker Kardas, panel RCA juga pakai Kardas. Cuma secara sistem aplikasinya itu kita bikin sesederhana mungkin. Sesederhana mungkin. Itu aja sih. Semoga Om Yusak menikmati juga. Oh iya dong, bakal. Abis off cam gue pasti dengerin lagi. Nah, mungkin ini kan pilihan lagu juga masih banyak. Kita coba akan dengerin karena ini durasi. Ini kedua kalinya kita sampai 60 menit lebih. Daging semua ini, jadi gue dapat ilmu ya, maksudnya gue dapat pencerahan, dapat orang yang lebih lama mainnya. Jadi belajar lah, kita sama-sama belajar lah. Terus gali terus curious, terus penasaran, pengen tahu, pengen denger. Jadi gue juga bisa share ke lo orang semua. Semoga ini gue bisa membantu lo orang semua. Oh ternyata bisa kayak begini lo pilarnya. Oh penempatannya seperti ini. Oh dia pakai treatmentnya seperti ini. Jadi lo orang yang ada di Jawa maupun di luar Jawa, lo orang juga bisa coba. Jadi Pak Belly sekali lagi thank you banget udah sharing ke Sound Addict, dan juga gue juga bisa share ke Sound Addict semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekali lagi salam Irgazem dan bye bye. Thank you.